Yang saya tanamkan dulu pertama itu anak-anak semuanya, yang jangan sampai kita itu meninggalkan pelajaran orang-orang salafun saleh itu apa? Yaitu tentang sirri, rahasia. Yang kedua adalah asal. Jangan tertipu kita dengan ilmu dohir, dengan ilmu yang dimasukkan. Al-Faqihil Kafah, orang fakih yang mencukupi, itu adalah orang-orang yang memiliki sir, yang tahu betul rahasianya. Ini yang pertama. Yang kedua, betul-betul tahu asal. Asal itu petilasan, sejarahnya. Ini penting. Kalau ini tidak dimiliki, apapun bentuk amal ibadahmu. Ini jawaban yang tadi kau katakan. Kenapa saya baca roti? Kenapa saya baca ibadah dengan amal lain? Karena kita tidak ngerti asalnya. Yang kedua, kita nggak ngerti sirinya. Padahal ini dibutuhkan dengan tauhid. Tauhid itu bentuknya adalah mengetahui apa rahasianya dan apa asalnya. Kita mundur. Sahibul Ma Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Haddad, berapa tahun beliau dalam uzlahnya, dalam khalwatnya, dalam zuhudnya, dalam waroknya, dalam ibadahnya. Ini yang kita lihat. Ini asal. Dan kita ini menghargai betul apa yang telah dikarang oleh beliau ini, bukan karangan-karangan secara insan atau secara manusiawi. Bukan seperti itu. Ini yang dimaksud bahwa Allah berbicara dalam kalamnya, raditu bihi, aku ridha dengan kekasihku. Maka terwujud dengan maujud. Arti dengan nurul wujud, dengan maujud, maka tertulislah yang dinamakan cahaya-cahaya dari tulisan itu. Wa kalam, ada kalam ulama, kalam Allah. Apa yang diucapkan itu bukan hawa nafsu lagi. Apa yang dibicarakan, apa yang ditulis lagi, enggak ada keinginan sesuatu apapun, tapi hanya bentuk yang sangat kuat doktrin Allah yang akhirnya menulis bahwa itu ketentuan disebut ilham. Kalau kita membaca rotib mengetahui yang demikian, niscaya itu rotib akan menyelamatkan 40 rumah tangga dari pencurian, dari kebakaran, dari musibah, dari gempa, dari kemelaratan, dan dapat pengampunan 40 rumah. Ini cahaya yang dibacakan, bukan cahaya siapa-siapa. Cahaya pantulan itu dari huruf alif, dari huruf ba, dari huruf ayat, dari baca amalan, wirid, itu yang melindungi. Dan itu bertebaran malaikat yang merentangkan sayapnya. Sehingga tidak ada keresahan lagi. Barang siapa baca rotib dicukupi. Barang siapa baca rotib al-atas diberi selamat. Kalau baca al-hadad
niscaya dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat. Maka disebutkan kalau kita kirim tawassul, wa usulihi wa furu'ihi, asal usul ini yang disebut asal. Niscaya kamu akan gemetar megang ayat-ayat itu. Niscaya kamu akan kagum, kekaguman yang melebihi dari kekaguman apa yang kita miliki. Tidak disebut orang yang beriman ketika disebut nama Allah tidak gemetar dia punya hati. Apalagi takwa, sebut Allah tidak bergetar hatinya, tidak tembus kepada sumsum dan darahnya, jangan mengaku beriman. Ini yang kita peduli. Disebut itu adalah bukan asal, sir. Jadi makna antara sirullah dan asar adalah bekas atau istilah atau sejarah, dan sir rahasia di antara rahasia yang aku rahasiakan di antara makhlukku, di antara kitab-kitabku, di antara wirid-wirid ilmu yang kutitipkan kepada orang ahlillah. Kita ambil sir itu sehingga kita menyatu dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita baca. Maka kuatlah cahaya-cahaya itu berupa berkah. Jadi tetanggamu dapat berkah, kau punya teman dapat berkah, datang orang kepadamu minta tolong, itu percikan-percikan berkah dari amal-amal yang kita amalkan. Itu tidak perlu kamu menunjukkan apakah saya dipuji, apakah saya dibalas, atau kami ini mendapatkan kebencian. Bukan urusan, yang penting kamu sudah menyebarkan. Dan kalau kamu setelah menyebarkan dengan bias-bias amal yang telah kamu alami, ketika mendapatkan sambutan kebencian, mendapatkan fitnah, mendapatkan orang itu menggibah atau tidak suka kepadamu, itu bukan urusanmu, urusan Allah. Kalau dia suka sama kita, mungkin karena Allah. Kenapa dia tidak bisa melupakan saya? Kenapa dia tidak bisa menghilangkan saya? Kenapa dia membenci saya? Kenapa dia musuh saya? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tuh heran. Kenapa manusia itu suka dalam pujian? Kenapa dia paling benci dengan kebencian? Karena aku itu diantaranya tidak tahu mana yang paling utama. Orang cinta itu utamanya di mana? Orang benci itu utamanya di mana? Yang aku rasakan apabila kebencian Tuhan datang kepadaku. Dan aku rasakan kalau pujian itu datang kepadaku. Itu yang aku rasakan. Aku akan menangis kalau Allah Ta'ala membenciku dan aku bertobat. Kalau Allah memujiku, maka aku akan menambahkan tundukku kepadanya. Bahkan aku ingin menambahkan sesuatu kebaikan-kebaikan di dalam amal tersebut. Karena yang memuji tidak kelihatan, yang benci tidak kelihatan. Maka terlepas dari keinsanan, itulah orang-orang penuntut ilmu di akhir zaman hanya bentuk menginginkan aksesoris variasi. HP-nya harga 50.000 soal.
Lapisan bungkusnya harga 1 juta 2 juta. HP gak bisa dijalankan. Jangan kamu hiasi dengan amal-amalmu dengan keburukan-keburukan yang tercela, yang tersembunyi. Hiasilah yang di permukaanmu sesuai apa yang ada di dalam hati dan jiwamu. Maka itulah yang disebut kamu jujur sama Allah. Bukan menghiasi amal-amal soleh, menghiasi dengan seakan-akan kamu beribadah, tapi kamu punya celah, cacat, terselubung yang tersembunyi. Ini bahaya. Artinya semua orang punya penyakit itu. Maka dengan disitu kita wajib untuk muhasabah. Hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung Allah. Itu aja. Kalau kita tidak tahu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, di diri kita, ini artinya menjadi kebiasaan. Kebiasaan berarti menjadi kecintaan. Kecintaannya berarti menjadi cita-cita. Cita-cita maka menjadi satu paket dosa. Nah, itu. Ini orang yang bangga dengan amalnya, tapi tidak memiliki makna. Maka untuk itulah baca rotib, baca al-waqiah, baca surat yasin, baca tahlil. Bahkan Allah sudah mengajarkan kita membungkus mayit, menyolati mayit, menanam mayit, mendoakan mayit, datang kepada mayit, kemudian makan di situ juga, tahlil juga. Ini bentuk betapa cintanya Allah kepada kita. Kita dihadapkan sesuatu, selalu mengingat bahwa kita pun akan mati. Itu saja. Dan banyak contoh-contoh orang yang mati kafir, orang yang mati dolim, orang yang mati minum, orang yang mati gak sholat, orang yang mati ingkar. Itu tampak semua dari perbuatan itu ketika kamu melihat mayit. Manusia hidup itu ditentukan nanti pada akhir, bukan sekarang, akhir. Maka kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihuzul khotimah. Ini tujuannya jangan sampai bagusnya kamu menuntut ilmu, bagusnya kamu beramal, bagusnya beribadah, bagusnya sedekah, tapi matinya teriak. Tentu kita akan bingung, kenapa matinya seperti ini? Karena dia punya cacat, punya hati yang di dalam cacat, keburukan, celah, aib yang tersembunyi, yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kita betul-betul memohon pada Allah itu adalah sesuatu pengakuan kita atas kebodohan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita. Semua ini tidak ada satu kebaikan kalau Allah tidak memberikan kebaikan. Tidak ada satu hamba kalau kami menghendaki kebaikan, apapun yang terjadi kepadanya, walaupun dia ahli maksiat sebelumnya, tapi aku akhirkan dalam kebaikan. Kami punya kuasa. Ternyata dia punya hati yang sangat pemurah, hati yang suka memaafkan orang lain, hati yang selalu memandang orang lain lebih baik dari dirinya, hati yang selalu meninggikan orang lain. Dan tiap hari dia mengatakan, aku tidak sanggup berbuat baik, aku hanya bisa beristighfar kepadamu ya Rabb. Di situ Allah berikan kebaikan. Orang yang fajir ini, orang yang fasik ini, maka diakhirkan menjadi orang yang husnul khotimah. Sedangkan orang yang merasa beriman, orang yang merasa beramal, orang yang sudah mengaji, orang yang sudah datang di majelis,
makin angkuh, makin sombong, makin merasa baik, lupa dosa, lupa kesalahan, lupa diri, lupa kepada Allah. Maka diakhirkan bekas tidak ada asal ibadah. Yang ada tersembunyi kebusukan, keburukan yang di dalam hati yang akan mengalir dalam ucapan lidahnya yang tidak mengucap la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini pemahaman yang mana tadi sudah disebutkan. Kemudian pula yang tadi tidak sempurna manusia itu sholat tanpa dia berniaga tijarah dengan bisnis dengan Allah, niscaya dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan tidak akan diberikan syukur lagi oleh Allah. Mudah-mudahan itu jadi pengertian kita ibadah, sholat, bisnis, percaya janji Allah, selesai. Maka kamu menjadi orang yang mulia. Terima kasih ilmu bagi saya dan bagi semua yang hadir. Ada firman Allah di Lauhul Mahfuz. Al-Quran adalah maknanya yang kita baca ini, dan Nabi Muhammad dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala sirrul maknun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada. Siapa yang ingin jumpa dengan Allah, beramallah kamu dan jadi orang soleh, dan jangan menyekutukan selain Allah. Tanya di sini ini supaya saya memahami. Fa'amal, beramal. Apa amal? Wasoleh, soleh. Apa itu soleh? Terima kasih. Jangan sekali-kali banyak beramal. Kan aneh. Apakah banyak beramal itu orang soleh-soleh? Tadi mukadimah saya sebutkan di zaman Al-Imam Sayyidina Hasan Basri, banyaknya orang beramal, banyaknya orang ibadah tanpa ilmu. Dan aku melihat seakan-akan orang yang ibadah bodoh ini dia mengisi karungnya dengan pasir. Seakan-akan isi pasir tadi adalah tepung atau beras. Padahal pasir. Semakin banyak yang diamalkan, semakin banyak dia menumpuk pasir. Sedikit ilmu dengan amal itu lebih utama dari 1000 amal tanpa ilmu. Maka yang disebut amal, orang beramal itu banyak. Anak yatim, masjid, wakaf, infak, korban, banyak sekali. Tapi belum tentu soleh. Satu contoh gampang. Apakah kamu tahu dia korban itu sapi yang paling besar dan paling banyak di kampung, tapi hartanya menipu orang dan mencuri? Apakah itu amal soleh? Al-mal thayyib, ambil harta yang baik yang mendapatkan ridha Allah, ini yang disebut amal soleh. Kalau amal saja banyak, uangnya banyak,
nggak peduli dari mana sikap kita hendak, yang penting saya nyenengin guru saya. Amal soleh, amal apa? Ini wa usuli wa furu'i, asal usulnya yang ditanya, bukan bentuk mewujudnya. Asal usul ini, asal usul, sumber yang berharga ini sumbernya, bukan banyaknya, sumbernya. Ini orang yang makin banyak kamu beramal, beribadah, pasir yang kamu bawa itu masih mending. Kalau dipukulkan ke mukamu lagi, wa amil sholihah, ini tidak beramal. Saya dapat keuntungan riba sekian miliar, kami bagi sembako semuanya. Si penerima nggak dosa karena dia nggak tahu. Tapi yang mengeluarkan ini dosanya besar. Dia harus menanggung 1000 orang yang dia kasih makan dosa-dosanya. Ada orang beramal ahli neraka. Yang dikatakan amal solehah, benar-benar dari yang bersih menuju bersih, dari yang halal menuju halal. Yang sudah saya ajarkan kepada kamu, bagaimana kalau kita menghadapi seseorang, kita harus tahu pekerjaannya apa, kemudian dia itu hidup dalam keadaan apa, kita harus tahu uang apa, itu harus. Apalagi kamu sebagai orang-orang yang bisa mengajar dan tahu agama. 70 kali lipat dosanya. Ini yang membuat doa kita terhijab 249.000 hijab. Kita sampai bungkuk pun kita sholat, kita duduk patah tulang punggung kita, air mata derah, tidak ada obatnya kecuali silahkan kamu menikmati adab kubur. Al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Ada nisbu ila subhat. Halal itu sudah jelas. Jadi ada yang mengatakan, saya itu kira-kira ini halal atau haram, jelas apa enggak? Itu bohong. Karena ditutupi oleh nafsunya, dia mengatakan ini halal. Tidak diambil, sayang. Padahal dia tahu itu haram. Diambil, kena. Diamalkan, ada. Tapi dengan mengatakan aku bersedekah untuk menghapus dosa-dosaku, aneh. Membersihkan kotor dengan kotor, ya tambah kotor. Terus berharap karena yang menerima tadi wali, yang menerima itu alim. Kalau neraka urusan haram ini kan guru kita pasti dihalalkan. Mantap. Rasul saja tidak menghalalkan, apalagi saya. Ada nggak haram itu di Quran halal? Ada nggak? Di hadis itu ada nggak? Al halalul hisab, al haramul iqab. Min ada. Jelas. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau memang betul-betul kamu orang yang bersabar terhadap apa-apa yang menimpamu, terhadap apa-apa ujian kepadamu, percayalah Allah pilihkan yang lebih baik dari apa yang kamu terima dari yang haram.
Percayalah. Karena keserakahannya, karena nafsunya, karena ambisinya, nggak peduli lagi. Maka dia mengatakan, kira-kira boleh atau tidak? Dia tahu, kenapa harus tanya? Boleh atau tidak? Pasti dia mengatakan boleh, karena dia sudah ingin untuk mendapatkannya. Karena dia sudah mau untuk mendapatkannya, maka tidak tampak yang haram lagi. Yang ada yang bekerja adalah nafsunya. Udah jelas mubin, al-halalul bayyin, al-haramul bayyin, jelas. Tidak ada keraguan apapun dan sifat ragu-ragu. Kalau enggak saya ambil, saya ambil haram, ambil enggak, syubhat tinggalkan. Walaupun halal, tinggalkan. Karena kamu terjerumus kepada yang haram. Gampang. Tapi kalau tidak diambil, sayang, diteruskan kena, maju mundur kena mundur, kena aja deh. Dosa nanti urusan. Ini orang bodoh dalam beramal, orang bodoh dalam bisnis, orang bodoh dalam ibadah, orang bodoh dalam beragama, orang bodoh dalam mengambil keputusan. Karena nafsu yang terus diperturutkan, nafsu yang selalu dituruti, sehingga dia menjadi dapat hukuman yang terus menerus. Bahkan celaka lagi, anaknya dikasih yang haram, istrinya dikasih yang haram, saudaranya dikasih yang haram. Semua apa yang dari dia, semua nanti rombongan semua dapat azab dan siksa dan neraka. Efeknya ini. Terus kan saya ngaji rutin, saya tiap subuh, tiap duhur, tiap hari saya ketemu guru. Apa guru nggak tahu? Pasti guru akan mengampuni. Enak aja, halal diampuni, haram siksa. Kalau ada guru mengharamkan jadi menghalalkan, ya gurunya dulu yang masuk neraka. Hukum tidak bisa dipolitisir, nggak bisa dibolak-balik. Ya, mudah-mudahan paham. Bukan besar kecilnya, bukan banyaknya, bukan hebatnya, tidak dipandang oleh Allah kecil, besar, walaupun lebih. Yang dipandang Allah adalah wa ma akramakum indallah atqakum. Takwa yang bisa memisahkan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dilarang, mana yang tidak. Jadi apa-apa yang menimpamu dengan susahmu, penderitaanmu, mungkin dalam soal materi nggak susah, mungkin di dalam kehidupanmu ekonomi nggak susah, hatimu dirusak oleh Allah, akalmu dirusak oleh Allah, ibadah selain Allah, makin kuat keinginanmu terhadap dunia. Itu hukuman yang paling parah itu. Tidak tersisa iman lagi di hatinya. Bisa jadi Allah kunci mati hatimu, kunci mati akal pikiranmu, pendengaranmu, gak bisa mengamalkan apa-apa. Apa artinya? Meremehkan hukum-hukum Allah, merendahkan hukum-hukum Allah. Ini orang yang sudah sakit.
Sebelum sakit, sudah sakit. Ini hukuman Allah yang paling berat, dicabutnya iman dari hati, dicabutnya rasa takut dari hati, dicabutnya merasa malu dari hati, dicabutnya semua kenikmatan ibadah dalam hati. Ini orang sakit nunggu kematian. Ini orang menunggu takbir 4 kali, cepat disolati mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.